secara sederhana dasar Anda sudah dengan tanganmu membuktikan bisa lakukan conversation, bisa berbicara dengan AI. Sudah 2 project bersama, saya harap Anda sudah nikmati itu. Dan dengan sangat sekilas, saya mau review beberapa hal. Yang pertama, fokus. Berapa penting cara tanya, cara untuk diskusi sampai itu bisa 2 arah. Dapat hasil lanjut. Dengan satu kesadaran, kalau AI ada assistant atau satu intern, satu magang, sadar, tidak ada assistant yang sempurna. Saya tanya orang sesuatu, mereka akan jawab sesuai kemampuannya, sesuai dengan pengertiannya. Dan kadang akan salah jawab. Saya bilang ke orang, lakukan tugas ini. Kadang tepat, kadang tidak. Kadang perlu penjelasan. Lebih daripada itu, dengan AI, seperti sudah dibilang, jangan percaya segalanya. Itu satu pendapat. Dan kadang itu akan coba untuk memuaskan, tapi tidak punya informasi yang tepat, dan itu akan menciptakan informasi. Ada kata halusinasi, dan kalau mau, bisa tanya itu untuk sesuatu yang mustahil, dan kadang-kadang itu akan coba jawab dengan cara yang ngawur. Sangat betul. Lebih daripada itu hanya satu alat. Dan kalau lihat tadi, ada berapa banyak jenis alat untuk lakukan PA. Dan tidak pernah ada siapapun yang akan bilang satu sumber itu cukup. Selalu pakai lebih dari satu sumber. Kalau ada sesuatu yang muncul lewat AI, cek di Alkitab Sabda. Kalau ada satu ayat dan ada referensi silang, cek sendiri. Jangan, maaf, kasar, malas. Itu assistant. And mungkin satu pendeta punya assistant atau magang yang pintar. Tanya dia, nulis khotbah untuk saya. Bisa? Ini hasilnya. Dan buta disampaikan. Jangan seperti itu. Kalau ada hati-hati masalah etis. Mana ada bagian human intelligence, bagaimana bagian AI intelligence, dan bagaimana ada hikmat intelligence dari Tuhan yang campur tangan dalamnya. Dan so untuk PA, Anda sudah dapat hasil yang luar biasa, syukur untuk itu. Anda sudah bisa mengalami ini alat yang really amazing. Ada encyclopedia, ada kamus, ada versi-versi, ada bahasa asli, ada berapa banyak lagi. And itu bisa dibentukkan dalam renungan, dibentukkan di dalam exegesis, dibentukkan dalam lessons plan, dan berapa banyak cara kreatif lagi. Wah, semua itu luar biasa. Tapi lagi, harus hati-hati, itu hanya satu alat punya batasan. Dan jangan sampai itu didewa-dewikan. Jangan sampai mikir, wah, dulu saya punya Tuhan, sekarang saya punya AI. Terbalik. IT for God dan semua bergumulan dalam 10-20 tahun terakhir membuktikan IT dan seluruh yang digital bisa dipakai untuk Tuhan, but it must be redeemed. It must be used wisely. Harus dipakai dengan hikmat. And so itu saya setuju. Awas, bisa halusinasi. Awas, tidak selalu tepat. Awas kalau punya assistant, mesin atau manusia. Dipakai dengan hikmat. Lebih daripada itu, saya setuju ada beberapa banyak jenis AI. Punya 3 anak, semua punya sifat, pribadi, dan cara jawab yang beda. Ada AI daripada Perplexity. Ada AI daripada Bard, Google. Ada AI dari ChatGPT, OpenAI. Ada Claude dari Anthropic. Ada Poe daripada Core. Ada berapa banyak-banyak. Lebih lagi mulai minggu ini, dimanapun di Google Docs, di Google Slides, dan Google Office, AI bisa diakses untuk tugasnya. Bagus, luar biasa. Tapi lagi, hati-hati dalam pemakaiannya. Lebih daripada itu, dalam minggu-minggu ini, besok akan ada pengumuman daripada yang Microsoft Office,
Tidak hanya Bing, tetapi Microsoft Office sedang direvisi untuk AI ada di dalamnya. Seperti bilang tadi, faktanya AI ada, akan ada terus, akan mengubah segala sesuatu termasuk PA, termasuk cara pelayanan, termasuk fokus bukan kepada informasi, tapi kepada relasi dan interaksi dengan yang dilayani, dan seterusnya. So, ini just untuk tanganmu, sudah bisa mengerjakan ini, dan kalau ingat 4321, sudah sampai hasil, learn, belajar bersama. Berarti pakai itu untuk bisa melayani. Dan lebih lagi, saya ingatkan AI for God, untuk Tuhan. Apa dasar motivasi Anda dan tujuan Anda waktu sedang pakai AI? Oke, nah ada tugas yang berikut, so saya harus siapkan untuk itu dengan cara ini, dan saya share atau, oke, saya share aja. Ya, saya lihat Tian hampir share, tapi saya share aja. Oke, nah, tujuan akan untuk project berikut, sudah lakukan project 1, research, topik Anda. Yang kedua, PA bersama Yohanes 3:16 dan topik Anda. Dan lebih lagi, lihat beberapa cara kreatif untuk tidak hanya PA, tetapi menyampaikan hasilnya. Seperti tadi ada guru sekolah minggu yang lihat, wah ada aktivitas bagus. Siapkan PA untuk 30 menit. Seperti, tolong saya bikin satu lesson plan. Anak-anak sekolah minggu. Oke, ini tunjun pelajaran, ini waktunya, ini bahan, ini langkah, 5 menit untuk ini, 10 menit untuk pengenalan, penjelasan, diskusi, aktivitas. Sekaligus, saya mau usulan untuk aktivitas, bisa mewarnai, bisa bermain peran, bisa membuat kalung, bermain quiz, bisa menyanyikan lagu rohani. Semua itu kreatif dan cara untuk bisa memakai hasilnya, tapi yang penting saat ada bersama anak-anak. Tidak hanya periskop, teleskop, and microscope, tapi stethoscope. Gimana hatimu? Gimana pelayananmu? Lagi, di bawah semuanya AI bukan untuk AI. AI bukan untuk diriku, bukan untuk mengembangkan dewa. No, AI for God. Kami mau belajar pintar omong dengan AI, untuk itu bisa dipakai. Dan dipakai dengan cara yang kreatif. Itu project yang ketiga ini. Project apa? Well, project itu untuk apapun. You punya 10 menit. Ada beberapa jenis platform. Kalau mau coba Bard atau coba daripada OpenAI, bisa. Saya usul lanjut dengan yang you sudah tahu saat ini, tetapi tidak dibatasi. Dan juga ada AI yang untuk gambar, untuk images. Tapi kalau sudah menguasai seperti ini untuk teks, yang bikin prompt untuk AI yang lain akan lebih gampang. Dan semua skill yang belajar untuk fokus ada gunanya dimanapun, kapanpun Anda akan interaksi dengan mesin dan macam jenis AI. So, akan ada 10 menit, dan maaf saya tahu itu tidak cukup, tapi dalam 10 menit, be as creative as you can. Coba satu ide yang liar, coba sesuatu yang aneh, sesuatu berdasar Yohanes, berdasar Alkitab, berdasar sesuatu terkait dengan pelayanan, tetapi tidak ada batasan. Apa yang paling kreatif, dan share apa yang you sedang lakukan dan apa yang you sedang dapat dalam kelompok Anda. Oke? So, silakan. Selamat bergabung. Ya, kita akan masuk ke... Ya, selamat bergabung kembali di proyek yang ketiga, yang terakhir ini. Ya, masih belum join semua. Ya, ya baik. Di proyek ketiga ini adalah lomba kreatif. Jadi Bapak dan Ibu bisa sekreatif mungkin. Kami buka juga untuk menggunakan platform AI yang lain, tidak hanya Perplexity, ChatGPT dan Bard bisa, atau mungkin Bapak Ibu tahu platform lain. Sekreatif mungkin untuk jadi apa yang bisa kita dapatkan dari AI ini. Bagi kalau ini, apakah sudah bisa melihat share screen saya?
Jadi mungkin untuk bagi yang tidak mempunyai ide, bisa membuat lagu, bisa membuat puisi, skrip bagi yang ingin pemrograman, mungkin juga cerita anak, renungan, khotbah, drama, atau lain-lain. Sekreatif mungkin yang Bapak Ibu bisa gunakan AI ini untuk kekristenan, untuk pelayanan kekristenan begitu. Pak, mau tanya kelebihannya masing-masing itu apa, Pak? Si Bard, si ChatGPT sama si Perplexity, Pak? Atau yang lainnya, Pak? Ya, memang seperti saya mencoba-coba ketiga platform ini, dia ada seperti karakteristik sedikit begitu. Tapi kita harus tetap mencoba-mencoba begitu, karena AI ini banyak perkembangannya sangat pesat gitu. Jadi harus tetap dicoba begitu. Setahu saya untuk ChatGPT itu dia mungkin agak lebih luas kalau kita tentang formatnya. Jadi mungkin kita ingin dalam bentuk paragraf, kita ingin dalam bentuk poin begitu, ChatGPT. Tetapi kalau dalam sisi informasi, seberapa banyak informasi yang kita bisa dapatkan, saya merasa Bard mungkin lebih unggul dalam hal itu. Karena juga Bard kan dimiliki oleh Google, dan Google punya data yang sangat besar sekali. Begitu. Ya. Apakah sudah menjawab, Pak Musa? Ya, mungkin sudah fokus. Luas dalam pengertian apa, Pak? Bagaimana ya? Dia seperti Maksudnya agak luas itu gimana, Pak? lebih nurut begitu kepada prompt-nya kita. Jadi kadang-kadang AI juga agak bandel sedikit begitu. Jadi kalau mau lebih ke kreatif, lebih ke point. Jadi kalau kita minta menjawab dalam bentuk paragraf, dalam bentuk poin, juga mungkin dalam bentuk tabel begitu, ChatGPT lebih bagaimana? Lebih mau menurut, lebih mungkin bisa dikatakan lebih akan sesuai yang Pak Musa harapkan begitu daripada kalau Bard. Bard ini dia informasi yang diberikan itu banyak, tapi dia cenderung ingin poin-poin gitu kalau dari pengalaman saya. Jadi dia cenderung mau tetap di poin-poin begitu. Saya suruh paragraf, dia kadang-kadang agak bandel gitu. Ya. Ya, Pak, mohon bertanya, Pak. Iya, Bu Ibu. Iya, kalau saya kan karena guru ya, guru sekolah minggu, itu kalau di Google bisa cari gambar gitu. Kalau pakai ini bisa nggak, Pak? Kalau itu kan dari tadi kayak penjelasan-penjelasan gitu ya. Ya, untuk Perplexity, ChatGPT, dan Bard 3 ini tidak bisa mengenerate gambar. Tetapi Bu Ifung juga bisa menyuruh AI ini untuk mendeskripsikan gambarnya gitu. Jadi ya mungkin Yesusnya di sebelah kanan begitu sedang mengkhotbah banyak murid begitu. Jadi Bu Ifung juga bisa menyuruh AI untuk mendeskripsikan gambarnya. Oh, jadi kita yang meminta gitu ya, Pak ya. Tapi dia nggak bisa keluarin gambar gitu ya, Pak. Cuma keterangan gitu ya. Ya, setahu saya tidak bisa. Ada AI lain yang memang dibuat untuk gambar begitu. Oh, iya. Tapi itu Perplexity tidak bisa, setahu saya. Bapak tahu itu ada yang seperti itu kan bisa menolong juga, Pak, supaya kreatif gitu kan kita eh, harus menambahkan alat peraga lah istilah gitu ya kalau buat anak-anak gitu, Pak. Iya, memang AI memang masih ada keterbatasan tadi. Oh Potensinya iya. memang sangat besar, tapi ya tidak
harus eh, harus diyakini, harus di Iya, ya ini memang ada keterbatasan Mas, ya. iya baik. Terima kasih, Pak. Ya, untuk Ya. menanggapi Bu De Revina, mungkin Ibu tadi kan pengen buat hasilnya itu dari speech to picture. Bisa ke Canva, Bu, ke canva.com ya, bisa diketik gitu. Nanti akan coba generate ya, Pak. Karena kan Canva juga ada akun free, bisa ke sana gitu. Atau hasil dari PA Bapak Ibu bisa diubah ke cara-cara yang baru, ide-ide yang baru gitu. Sekreatif mungkin. Bu Revina sepertinya tanya. Boleh tanya sedikit, Pak? Yang Oh tadi iya, menyambung Bu Pak Rode Sebastian. sama Pak Sebastian ya. Kalau misalnya tadi hasil chat GPT kita sudah jadi ya beberapa tema, ada nggak AI yang bisa langsung mengkonvert itu ke PowerPoint misalnya, supaya kita nggak terlalu susah lagi masuk ke pakai jadi slideshow gitu atau Google Slides gitu. Ada caranya nggak ya? Hmm, sepertinya ada AI lain yang bisa ya mengambil hasil dari ChatGPT tadi nanti langsung di-convert kepada PowerPoint. Namun saya kurang tahu AI-nya namanya apa. Mungkin bisa coba sih Pak, ada namanya Simplify, ya itu juga bisa buat dari promnya Bapak dibuat ke presentasi, ke PPT gitu. Bisa, Oh, oke, makasih. ya. Saya coba di Atau simplified ya kalau gitu ya. Simplify. Pak Musa, saya coba pakai ChatGPT apps, tapi dia tidak jawab dan nggak bisa kirim share link. Pak Musa, apa kendalanya Pak? Jadi ini udah coba, tapi tidak bisa share link ya, begitu ya Pak? Bisa tahu apa yang di-sharekan ke ChatGPT? Oh, ya itu pertanyaan yang sama tadi yang saya tanya ke Perplexity, saya coba tanya ke si ChatGPT. Tapi kan saya ChatGPT ini pakai ya model apps itu loh. Ya, Jadi saya download di Google, apa sih namanya? Apa itu namanya? Iya. Biasa download kalau di Samsung Play ya, Store, ya kan? ya. Terus saya ketik pertanyaan yang sama, dia keluar jawabannya. Cuma kok nggak ada button share-nya ya. Ini itu cuma saya bisa select, saya copy paste saja dah semuanya itu jawabannya. Oh, ada kok Pak, ada. Tapi lebih coba ke kegiatan kreatifnya dulu Pak. Jadi hasilnya Bapak nggak cuma hasil sesuai Perplexity tadi, dari hasilnya Bapak itu PA-nya diubah ke ide yang lain, bisa dalam pujian, bisa dalam drama, hal-hal ide-ide kreatif yang Bapak ingin coba dengan AI gitu loh. Nah, pancing dia untuk mengeluarkan ide yang bisa membantu Bapak mengembangkan keingin apa ya, pelayanan-pelayanan yang Bapak ingin layani gitu, Pak. Itu dulu, Pak. Nanti untuk sharing kita bisa tuntun mendekati waktu-waktu ya eh, yang akan selesai ya nanti. Ada yang mungkin yang lainnya ada yang mengalami kesulitan juga, monggo di-share. Mari, silakan. Bu Ivung aman, Bu? Bu Neta? Nampaknya semua serius sekali ya. Sampai tidak ada yang merespon. Semangat. Semangat ya. Nanti mungkin kita akan mulai share gitu ya, ide-ide kreatifnya. Kita akan tunggu 3 menit mungkin cukup ya, gitu ya. Walaupun itu masih proses, nggak apa-apa. Mulai sharing saja 3 menit lagi. Gitu. Nampaknya sangat serius sampai jangan dulu diganggu gitu. Oke, oke. Semangat. Mbak Rode, itu kalau pakai BART itu kalau misalnya
belum sesuai dengan jawaban dari pertanyaan saya itu masih ada pertanyaan tindak lanjutnya ya. Misalnya tema dalam Yohanes 3:16, dia minta tema lebih baik yang spesifik begitu. Kita sudah klik muncul temanya, nah, tapi di bawahnya ada tema yang lebih baik yang spesifik gitu. Bisa seperti itu ya. Kita eksplorasi lagi gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, Oh, bisa sekreatif mungkin Pak Krido, maaf Pak Krido di project ini. tidak terbatas nih berarti ya. Iya, sekreatif mungkin. Ya, soalnya saya baru pertama nih pakai ini, jadi masih gaptek dulu ini, belajar-belajar. Iya, pancing dia untuk kasih kita ide, Pak. Ayo, berikan saya ide, gitu. Bart, GPT, kasih saya ide. Saya ingin pelayanan ini dari tema ini, bagaimana caranya? Itu. Kalau Pasti dia akan ChatGPT-nya kasih. belum bisa kebuka aplikasinya saya ini. Oh, iya, pakai Bart juga bagus, Pak. Silakan dicoba. Bu Nete, kalau kesusahan chat ya, Bu, karena nanti kita tidak bisa menolong Ibu, ya. Tolong di chat kalau misalnya ada kesusahan-kesusahan supaya kami bisa menolong untuk sampai bisa menghasilkan ide-ide kreatif dari AI ini. Ya, semangat, 1 menit lagi. Oke, Bu Revina sudah share ini. Oke, saya akan coba lihat ya, Bu. Ya, mungkin mengingat waktu tersisa berapa menit ya? 3 menit lagi. Wow. Ya, wow, cepat sekali ya sepertinya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai untuk share link-nya. Oke, dari Bu Revina ini ada lagu jadinya. Silakan dimainkan mungkin ya. Ada chord-chordnya. Oke. Mungkin dari yang lain bisa spoiler idenya yang didapat dari AI. Bu Rostani, ada ide apa yang didapat dari AI? Ini masih baru menjelajah, Mbak. Ya, namun mengingat keterbatasan waktu, bisa di-share link-nya. Ya, share link-nya saja Bapak Ibu Saudara, biar nanti kami akan bisa lihat ide-ide yang Bapak Ibu Saudara miliki, ya, dan dapatkan. Oke, kalau dari Bu Rostani dapat quote-quote ya, quote-quote dari ayat tersebut. Oke, yang lainnya segera sharing-nya saja. Kita akan coba lihat, baru nanti boleh share di grup main room, gitu ya. Pak Dedi, Pak Dedi. lagu himne Kristen. Oke, Kristen. kita coba lihat. Nah, ini dia dari Perplexity, Bard maupun ChatGPT tidak bisa memberikan apa yang saya minta. Saya minta partitur angka, tapi dia nggak mampu memberikan. Belum sanggup, Pak. Belum sanggup, masih ada limitasi. Dia butuh belajar lagi, Pak. Atau jangan-jangan memang dia mau menghilangkan mandat budaya. Oke, wah dari Pak Andika buat tema Natal, bahkan ini sampai cukup acara Natal dengan tema kasih Yesus gitu ya, sampai awal sampai menutup lengkap ya Pak. Oke, keren sekali Pak Satria, bagaimana ini? Tadi yang lainnya segera share link, bisa via live chat, bisa via
WA, monggo. Selamat datang kembali Bapak Ibu di breakout room 2. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Baik. Ya, Bisa kembali open mic ya? ya bisa. Iya, bisa. Baik. Kali ini kita akan melakukan lomba kreativitas dari POM. Sekarang saya akan mengirimkan untuk referensinya di chat. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu akan seperti PA tadi membuat prompt sendiri, tapi ini yang lebih ke kreativitas Bapak Ibu. Jadi bisa bikin lirik, bisa bikin puisi, bisa bikin cerita anak, bisa bikin kandungan, drama, khotbah, dan masih banyak lagi sesuai kreativitas Bapak dan Ibu. Namun perlu digarisbawahi bahwa semuanya harus berdasarkan pada kekristenan. Iya, sebentar ini saya coba lagi nih. Oh iya, baik Pak. Dipastikannya di Zoom ya Pak, jangan di Perplexity-nya Pak. Oh iya. Oke. Apakah Bapak Ibu paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau pakai ChatGPT boleh. Soalnya kalau Perplexity memori saya agak Bisa memakai Perplexity, ChatGPT maupun Google Bard. Kalau pakai text to image boleh nggak? Text to image. Iya. Boleh sih Pak. Bisa dikirimkan gambar ya. prompt-nya sama gambar hasilnya mungkin di WA ya Pak. Iya, oke. Bentar ya. Yang di bagian ketiga ini kita akan lihat siapa yang paling kreatif gitu. Jadi silakan dipakai apapun dan nanti dikirimkan hasilnya ke kami. Yang Bu Juliani bisa kan Bu? Ini Bu Elizabeth juga sama Bu Ria. Jadi kita akan diberikan waktu untuk sekarang kurang lebih sisa 7 atau 8 menit. Nanti kita 5 menit akan sharing. Jadi Bapak dan Ibu bisa mulai untuk membuat prompt-nya, bisa menggunakan ChatGPT, Google Bard, Perplexity, maupun ide-ide lain seperti text to image itu juga boleh. Iya. Jadi nanti untuk 7 menit ini Bapak Ibu bisa fokus ke dalam pengerjaan lomba kreativitasnya, dan untuk 5 menit ini sharing, nanti akan dipilih satu untuk sharing di main room. Apakah dari Bapak Ibu sudah paham semuanya? Iya. Baik. Sambil ngerjakan, sambil kasih tahu progresnya juga boleh. Untuk temanya terserah ya? Bisa Bu, dari ini ada pertanyaan dari apa Pak? Untuk temanya? Terserah Pak, cuma harus didasarkan pada kekristenan Pak. Oh ya, oke. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bu Tia. ChatGPT juga bisa dibagikan linknya Bu. Oh bisa Bu, untuk ChatGPT bisa dikirimkan, bisa di-share link juga kok.
Mohon maaf untuk Bu Tia, apakah menggunakan website atau menggunakan aplikasi? Menggunakan web. Untuk menggunakan website bisa, Bu. Untuk aplikasi juga bisa, Bu. Jadi untuk menggunakan website ChatGPT, nanti di pojok kanan atas tuh ada logo seperti logo upload, Bu. Kata Bu Tia, tadi saya sudah coba share ke WA, malah Ke copy WA, hasilnya. malah ke copy hasilnya ya. Gimana itu, Kak? Apakah Ibu sudah copy link tadi? Halo Pak, Iya, silakan, halo Bu. Michael. Iya, Ya, saya sudah coba buat ini di ChatGPT, sudah dapat hasilnya. Cuma Bu. saya mau coba share linknya kok belum ketemu tombolnya yang mana, Pak? Dari web di HP, di handphone. Dari HP itu kan tulisan default GPT 3,5, Bu. Bentar. Ya, betul. Di sebelah paling kanannya itu ada sebuah icon, Bu. Ya, Itu bisa dipencet, Bu. upload ya. Iya, yang kayak upload itu, Bu. Ya, oh oke, ya share link. Ya. Nah, nanti ada Oh, link. ya. Oke, saya coba ya. Baik, Bu. Ya, ini Bu Siani sudah kirim. Untuk copy linknya Bu Siani belum bisa dibuka, Bu. Ketika mau kirim link, memang biasanya harus diklik dulu yang bagian shareable-nya, supaya bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Atau kalau belum bisa, udah shareable tapi belum bisa, mungkin bisa balik untuk ke shareable lagi, baru copy link lagi. Apakah punya saya sudah bisa dibuka ya? Dikirim kemana ya, Pak? Ke chatting, Oh, ke iya. WA. Coba saya lihat dulu ya, Pak. Ya. Halo Pak Michael, saya sudah kirim di chat room. Bisa dibuka nggak ya linknya? Sudah bisa dibuka kok, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Pak Kristanuel belum ada masuk ke WA, Pak. Oh, yang diklik. Oh iya. Halo Pak Kristanuel. Ya. Yang di grup belum bisa dibuka linknya, jadi harus diatur dulu shareable Pak supaya bisa dibuka. Oke. Untuk Bu Juliani, apakah ada kendala, Bu? Ya, halo. Belum Pak, ini lagi coba bikin dulu. Oh, baik. Untuk Bu Ria, apakah selama ini ada kendala, Bu? Permisi, Bu Ria. Apakah bisa mendengar suara saya, Bu? Sebentar ya, Bu. Untuk linknya Bu Siani sudah bisa dibuka, Bu. Ini saya sudah kirim ke WA yang belakangnya 3315 itu, terus sama di chat room. Sudah bisa dibuka belum ya?
Gimana Kak Mika? Sebentar Bu, saya belum menemukan linknya Bu. Enggak. Enggak. Sih ya, Bu Marta. Bu Marta udah. Ya, Marta sudah dibuka Bu, sudah bisa. Iya. sudah bisa. Ya, makasih. Dari link saya bisa dibuka. Bu apa? Bu Ena Link ya? saya, iya. Bentar ya. Sudah saya- bisa. Sudah bisa Bu. Udah. Bisa. Oke, thank you. Udah jadi buku Ya, aja sekarang anak kita sudah masuk sesi sharing ya Bapak Ibu. Dimulai dari Bu Ena. Bu Ena coba apa? Romnya cuma begini doang. Siapa? Kan? Bu Aena. Oh, saya. Ya, saya dengan Perplexity, saya minta untuk dibuatkan lesson plan untuk sekolah minggu mengenai Daniel di Sarang Singa untuk anak usia 6 tahun. Ikut dengan ayat Alkitab yang terkait dan buatkan aktivitas yang cocok dan lagu pujian anak-anak yang cocok. Ya, ini contoh lesson plan. Jadi ada juga tujuan pembelajaran dan aktivitas yang disarankan di sini. Kita interaktif, mewarnai permainan, kegiatan kreatif. Kemudian juga lagu pujian anak-anak yang cocok. Itu ku tak akan menyerah atau Yesus sahabatku. Kemudian saya tambahkan untuk membuatkan ilustrasi Daniel di Sarang Singa untuk anak 6 tahun. Di sini. Baik, Bu. Ya. Karena waktu tersisa 3 menit, untuk sharingnya dipercepat aja ya, intinya saja. Untuk Bu Elizabeth. Kalau saya buat materi pengajaran kayak modul itu buat 1 bulan tentang mujizat Tuhan Yesus dan semuanya keluar mulai dari tujuan sampai end pengajaran tiap minggu. Baik, Bu. Untuk Bu Esther sendiri menggali apa nih Bu dari kreativitas ini? Saya menyusun materi pembelajaran untuk remaja untuk memahami kitab Nahum karena kitab ini termasuk jarang ya. Dan di situ saya minta untuk menyusun dari latar belakang konteks dan pertanyaan-pertanyaan menunjang untuk mengeksplor juga remaja dan kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan lagu yang bisa digunakan. Baik, Bu. Untuk Bu Marta mungkin, Bu? Gimana? Kalau bisa di-sharingkan, Ibu buat apa secara singkat saja, Bu? Buat persekutuan rumah tangga, temanya Yohanes 3 ayat 16, terus urut-urutan kegiatannya. Oh, baik, Bu. Untuk Bu Ria, apakah bisa sharing? Masih belajar, tadi dicobain buat aplikasikan ke anak balita bagaimana tentang Yohanes 3 ayat 16 melalui gambar ditanyain ke alat peraganya apa, dicoba ditanyain ke A-nya. Terima kasih, Bu. Untuk Pak Dedi, membuat apa nih? Saya buat ini apa namanya? Kan orang udah banyak yang nggak mau ke gereja, dan saya tanya sama AI gimana caranya jadi mau ngajak mereka ke gereja lagi. Jawabannya sih ya itu sih nggak jawaban yang unik. Ya. Kalau text to image-nya nggak berhasil nih, dampaknya menyeramkan semuanya. Nggak berhasil ya, Bu? Iya. Ya, baik. Nanti paling. Iya.
Untuk Bu Tia mungkin Bu bisa di-sharingkan Ibu membuat apa? Oke Pak, tadi Ya, saya coba coba buat lesson plan untuk pemahaman Alkitab untuk remaja dari pemahaman Alkitab tentang Yohanes 3 ayat 16. oke. Makasih Bu. Oke, ya silahkan bisa sekreatif mungkin Bapak untuk lomba kreativitas. Bebas mau bikin apapun. Jadi bisa bikin lirik, bisa puisi, skrip, cerita anak, renungan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya sudah pernah pakai AI yang lain, boleh pakai AI yang lain. Cuman kalau misalnya mau pakai Perplexity, nggak apa-apa, pakai Perplexity aja. Tapi kalau mau aman, mau menghemat waktu, boleh pakai Perplexity aja. Karena kalau ChatGPT dan BART itu harus login lagi, takutnya membuang waktu lagi. Oke, ada 10 menit buat ngerjain. Kita seru-seruan bikin yang sekreatif mungkin, tapi jangan lupa kembali ke Alkitabiah, back to Bible. Ya, sekreatif mungkin ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Pak Stefanus mungkin? Aman? Masih ke mute, Pak. Ini pilih topiknya tuh bebas ya? Bebas Pak, apapun. Cuman jangan lupa tetap kembali ke Alkitabiah, ke Kristenan ya. Oh, Jadi cerita anak dengan cara susunan tadi bebas, urut-urutannya kurang lebih seperti itu ya? Atau bebas. boleh yang lainnya? Oke, terima kasih. Boleh lain Oke, ya. oke, oke. Oke, Pak Agustinus aman ya? Man. Oke. Nah, Pak Julius, tadi ada masalah ya, ada kendala. Gimana Pak? Aman atau gimana Pak Julius? Sama Pak Thomas? Tadi ada kendala. Aman. Ya. Oke. Sekarang Ya. saya di sini. Iya, tadi ada kendala ya Pak. Maafkan dari kami. That's okay. Oke. Ya. Cuman tadi yang sesi 2 aman kan ya? Bisa ngikutin ya? Jadi kan dibantu tutor yang lain juga. Iya. Oke. Ya, silakan 10 menit. Boleh ini eksplorasi, boleh ide selain ini juga ada. Ya, Pak Agustinus. Ya. Ya, Pak Agustinus ngerjain apa nih kira-kira? Ya, saya menyusun satu lesson plan tentang LGBT untuk anak remaja. Oke. LGBT. Oke, Pak. Ya, jangan lupa untuk ngasih ini ya, untuk sisi Kristen kekristenannya juga, Pak. Ya. Oke. Kalau Pak Stefanus? Ya, Pak. Pak Stefanus Ini sedang ini apa? Saya mau lihat tentang kasih ini. Oke. Kasih. Jadi apa itu kasih? Terus kemudian ajaran Kristen mengenai kasih itu sendiri seperti apa? Contoh-contoh perbuatan kasih berdasarkan iman Kristen seperti apa? Terus kelompokkan definisi kasih itu seperti apa? Mengajarkan kasih kepada anak-anak. Terus kemudian kalau itu dibingkai dalam lesson plan atau rencana pelajaran itu rinciannya seperti apa, ayat-ayat pendukungnya apa saja, kemudian kasih versi agama atau keyakinan yang lain, kemudian kasih bagaimana supaya kasih itu pengertian dari kasih yang menjadi tawar itu seperti apa, terus bagaimana menjaga supaya kasih itu tetap terpancar, itu bagaimana caranya seperti itu. Ini yang saya sudah gali ini. Udah kali ini. Ya. Udah semuanya nih. Oke. Bisa pakai yang ini ya, apa? Referensi-referensinya. Yang bikin lirik, terus cerita anak, renungan. Ya. Ya. Oke.
Ini sudah ada lagu bertemakan kasih, kemudian puisi juga tentang kasih. Ini ada misalnya kasih adalah sinar cahaya yang terang menyinari hati yang gelap dan kelam. Kehangatan kasih adalah kehangatan yang merangkul, membawa kedamaian dan kebahagiaan. Ini puisi-puisi, contoh puisi. Oke. Luar biasa ini. Luar biasa. Oke. Iya. Dan juga lirik lagunya juga. Iya. Cuman ini dari Ruth Jahanaya ini. Yang ditampilkan dari Ruth Jahanaya justru. Oke. Ya. Oke, karena sudah 11.54 ya. Jangan lupa Oke. kirim linknya. Ya. Ya, silakan Kak Sandra. Ya, silahkan Bapak. Bapak paparkan linknya kan saya kumpulkan sekarang sebelum kembali ke main room. Terima kasih. Oke. Jangan lupa dikirimkan ke chat atau chat Zoom atau di WA ya. Oke. Oke. Dari Pak Thomas, bikin apa ini Pak Thomas? Saya kurang waktu dan saya nanya spesifik mengenai perumpamaan talenta dari Matius 25. Yang saya tanyakan adalah kenapa hamba yang punya 1 talenta dibuang sama Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya. Oke. Oke, thank you. Dan saya mau mengerti mengapa dan saya masih kurang waktu. Terlalu sempet. It's okay Pak, iya nggak apa-apa. Nanti setelah sesi ini boleh dilanjutkan. Untuk Pak Andi, gimana Pak? Apa yang Bapak buat? Itu Pak, saya coba bikin untuk acara Natal untuk sekolah minggu. Oke. Nah, itu kira-kira lomba apa yang bisa dimainkan, perlu ruangan seperti apa, berapa guru sekolah minggu yang diperlukan, lalu hadiahnya, lagunya, pemenangnya dapat hadiah apa, dan berapa biaya yang diperlukan untuk acara itu. Iya, menarik banget Kak. Iya. Thank you Pak. Oke, lanjut Pak Julius. Bikin apa nih Pak? Saya bikin sulap rohani, Pak. Oh, gimana itu Pak? Ceritanya sulap rohani. Ya, itu tadi apa namanya dengan menggunakan alat buat cerita sekolah minggu dengan menggunakan alat peraga sulap rohani. Ternyata juga ada gambarnya ya, Perversity juga bisa mengeluarkan gambar ya. Nah, itu lebih ke referensi dari Google Image, Pak, bukan yang menghasilkan gambar. Tapi ini kan bapaknya kan mungkin pakai yang all kan, nggak pakai yang writing. Nah, jadi bisa keluarin gambarnya, gambar-gambarnya Kalau itu. kalau gambarnya pakai apa itu? Nah, cuman ini cuman referensi gambar dari Google, jadi bukan Perplexity-nya yang menghasilkan gambar. Jadi kan kalau pakai mode all itu Perplexity-nya itu ngambil referensi-referensi dari internet kan. Nah, ini dia bakal ngeluarin gambar dari internet-internet sih, Pak. Atau dari YouTube juga. Ini kalau aku lihat gitu. Jadi bukan dia menghasilkan suatu gambar, tapi dia cuman memberikan referensi gambar yang ada di internet gitu. Oh, begitu ya. Lebih ke ya thumbnailnya gitu sih. Agustinus belum kirim, tapi pergi keluar ya itu. Kayaknya lagi ditelepon ya. Nah ini. Nggak apa. Oke, makasih. Untuk Pak Jun, gimana Pak Jun? Bikin apa ini? Mana ini untuk Pak Jun? Oke, kayaknya lagi anu ya. Ya, untuk Pak Agustinus jangan lupa kirimkan linknya untuk ya link di chatnya, link di chat Zoom. Oke. Untuk Pak Andi nih, mau tanya nih Pak Andi.
Gimana nih Pak kira-kira selama 3 sesi ini Pak Andi? Eh, baik sih Pak ya, maksudnya gini, di project 1 dan 2 itu kita masih belajar lah ya, belajar, meraba-raba, tapi begitu sudah masuk di proyek 3 itu sepertinya kita diajak untuk berpikir berbeda, Oke. berpikir dari out of the box lah istilahnya. Iya, Jadi oke. ya tanya aja apa yang kita perlu tanya, nggak Oke. usah nggak usah nggak usah ragu-ragu gitu loh untuk kita ini. Jadi kita udah agak inilah lebih berani untuk mencoba yang sebenarnya kita nggak pikir sebelumnya. Oke. Ya, kasih Pak. Ya. Ya, Ini sama-sama Pak. ya, karena waktunya sudah selesai, boleh kembali lagi ke main room. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai proyek 3. Saya nggak akan berikan panduan lagi, Bapak Ibu yang berkreasi sendiri untuk apapun yang ingin dicari. Bapak Ibu bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Bard tadi, seperti Pak Bambang yang coba-coba Bard juga, Pak Bambang atau Pak Kristianto ya. Silakan bisa sekreatif mungkin untuk mengenerate, untuk mencari prompt, atau mungkin lesson plan, atau mungkin buku, buatkan sebuah buku dan lain-lain sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu Saudara. 10 menit ini kita akan hands on. Silahkan bisa dimulai. Kalau bisa di new thread ya Bapak Ibu supaya bisa dibuka lagi nanti. Sorry Bu Lili sama Pak Sebastianus bisa kirim link. Bu Lili sudah. Pak Sebastianus bisa kirim link proyek 2 Bu, Pak. Proyek 2 Ya. yang tadi. Yohanes 3 ayat 16, Pak. Oh, sebentar. Oke. Pak Kristianto yang belum dapat hasilnya. Bu Lili sudah bisa, Bu? Ya, silakan Gimana lanjut. caranya saya sudah masuk new thread? Nah, kalau bisa Bapak Ibu gunakan AI lain, jangan Perplexity. Tapi kalau mau tetap di Perplexity juga tidak apa-apa. Project yang kedua, saya tadi Oh, project kedua, silakan shareable, copy link, dan kirim linknya ke chat. gimana lihatnya ya project kedua? Saya sudah masuk ke new thread. Oh, di bagian history, apakah bisa melihat? Library. Library. Nanti di bagian library itu akan ada thread, kumpulan threadnya Bapak. Tadi yang Yohanes 3 ayat 16, mungkin diklik, baru di-share linknya. Oke. Silakan teman-teman, berkreativitaslah. Tadi Pak Max bilang bisa secara liar. Kalau mau coba image, audio, monggo, dipersilahkan. Kok nggak bisa ya, Aroma? Coba share screen, Pak. Oke. Ibu Lili sudah bisa, Bu? Oh, Ibu Lili belum bisa kebuka. Ini untuk project 3 ya, Bu Lili ya? Nah, ini di bagian library, Pak. Yang new, diklik. Oh, library. Library Iya, Kak. sebelahnya aja, diklik sebelahnya aja, Pak. Bisa, Kak, untuk proyek ketiga nggak bisa dibuka lagi. Nggak bisa, Bu. Mungkin coba project ketiga dengan alat lain, Bu. ChatGPT kah? Bard Oh, kah? iya. Ya. Coba diklik, Pak Sebastianus. Nggak bisa. Mungkin jangan di bagian new, tapi di library-nya jangan. Coba. Oke, tidak bisa. Berarti memang belum ada thread-nya, Pak. Ya, kalau aku lihat tadi dari link yang dikirim Pak Sebastianus, itu Pak Sebastianus belum melakukan login ya. Jadi Oh, kalau Pak thread sebelumnya Sebastianus. masih belum tersimpan.
Iya. Nah, ini barusan Oh, Pak Sebastianus melakukan Coba login. dicoba lagi ya Pak. Ini kalau Ya, Pak Sebastian sudah login nanti akan kesimpan threadnya. loginnya, loginnya. itu saat Ini ini sudah Bapak login sudah Pak. Ini login. akunnya Pak Sebastianus sudah sign up ini, jadi sudah oke. Oke, Ya, berarti mungkin di thread baru lagi dibuka dengan cara yang sama tadi. Tapi nanti mungkin bisa dilanjutkan Pak Sebastianus. Kita akan lanjut ke project 3 dulu Pak. oke. Ya, Saya silakan tutup dulu ya. berkreativitas. Mungkin tadi Pak Sebastianus Kalau tanya. tadi apa? Ini perplexity sama satunya apa? Bart, ChatGPT. Ya, dalam proyek 3 ini kita bisa menggunakan ChatGPT, BART maupun Saya nggak Perplexity. punya yang BART itu. BART itu ada di Google, Pak. Akan saya kirim. Klik saja Bart AI. Oke, dari Pak Mariano, buatkan naskah drama tentang pertengkaran yang terjadi antara Kain dan Habel. Wow. Cuma ini fokusnya belum di writing Pak Mariano, jadi kepentok dengan 5 referensi nih. Oke, mungkin dicoba lagi. Lanjut, teman-teman. Udah sejauh mana ini? Kita pengen lihat hasilnya. Bu Lili belum bisa nih. Ada ide yang sangat liar kah? Yang dari Bapak Ibu yang dicoba dilakukan? Mungkin lesson plan untuk 1 tahun. Atau mengenerate. Ya, silakan. Jadi ini Bapak Ibu bebas ya, kita tidak dibatasi dengan tema kasih dan Yohanes 3:16. Bebas ingin mencari tentang apapun. Tadi seperti Pak Mariano ya, tentang Kain dan Habel gitu. Ya, itu di sebelah paling kanan ada Python. Itu bisa diberikan. Ya, yang kayak aku. Oke. Sudah di mana, teman-teman? Ada opini. Ada yang sudah sampai di mana? Baik. Sorry, Bu Linda, Bu Kori, Bu Lili. Sedang di mana dan berkreativitas tentang apa? Sudah dikirim di WA, Kak. Masih bisa dibuka lagi, belum bisa dibuka lagi, Kak? Yang proyek ketiga. Tentang apa, Bu? Mungkin bisa di-share dulu, Bu. Itu drama Drama. dari Yohanes untuk anak usia balita. Ya, oke. Bagus, Bu. Udah? Udah. Lebih kreatif lagi, Bu, mungkin? Oh iya, iya. Makasih, Bisa Kak. dilanjutkan. Bu Kori di mana, Bu? Sedang mencari apa ini, Bu? Bu Kori, kita akan lihat panduan buku ajar untuk anak sekolah minggu. Oke. Teman-teman yang lain? Baru 2. Apakah ada kreativitas lain yang dikerjakan? Nggak ada hasilnya. Ceritakan kepada saya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego menurut agama Buddha atau Hindu. Oh, Pak Kristianto sedang ini ya, ingin ngerjain AI. Iya benar Pak Kristianto, nggak ada hasilnya dalam agama Buddha atau Hindu. Coba dicarilah dalam agama Kristen. Oke, Pak Mariano. Oh, Pak Mariano mencoba pakai BART.
Bisa tampil? Bisa, Pak. Jika Yesus hadir di zaman teknologi, apakah yang akan Yesus katakan? Wah. Di bar coba Kak, Pak, apakah bisa pakai audio? Sepertinya ada audionya ya. Apakah ada fitur image juga? Tapi kayaknya terbatas. Gimana Pak Bambang? Pak Bambang gimana Pak? Ya ternyata di BART ini ada 3 draft jawaban. Jadi pertanyaan saya yang tadi ternyata ada 3 draftnya. Bisa Oh, masuk dalam tiga jawaban yang berbeda. Ada yang pakai sumber lagi nih. Wow, keren. oh, iya iya. Wow, waktunya sangat singkat sekali. Ternyata sudah ada tanda-tanda waktunya akan selesai. Tapi saya belum lihat semua nih kreativitasnya. Pak Sebastianus, bisa kirim linknya Pak. Pak Philip, gimana Pak Philip sama Bu Linda? Kalau Oh, untuk BART itu gimana ya cara share itunya linknya? Bart ya Pak ya? Yes. Kalau Bart sebentar. Di bawahnya ada buat link publik. Di Oh iya benar-benar benar. bawahnya, Bart agak sedikit beda ya. Nanti di di bawah ada bawah link publik itu diklik publik ya supaya bisa kita lihat. yang bagikan kah? Ya, nanti Bagikan ada ya? lambang share yang kayak segitiga itu. Oh iya. Kayak sudut. Oh, buat link publik. Oke. And then copy, saya bagikan ke Zoom. Mari kita lihat. Coba. Si Bart Simpson. Ini tentang Ini tentang saya mau bikin satu album lagu dari Mazmur 1 sampai 14. Saya suruh itu si Bart untuk bikinkan partiturnya, which is dia itu nggak bisa, tapi dia sudah bikinkan nota chord-chord lagunya ya. Mazmur 1 sampai Mazmur 14, satu album lagu kan biasanya kan 12 sampai 14 lagu ya. Lalu saya juga minta dia untuk bikin desain covernya, yang mana dia nggak bisa, tapi dia ada berikan desainnya dan dia berikan 3 pilihan gitu ya. Desain pertama begini, ada gambar pemandangan. Desain kedua begini, sekelompok orang lansia. Oh ya, target pasarnya ini adalah orang-orang lansia gitu ya, umur 60 sampai oh 70 ya. tahun gitu ya. Lalu kemudian saya juga mintakan dia, udah deh bikin gimana strategi produksinya gitu, sampai strategi pemasarannya, budget saya 40 juta gitu ya. Dalam waktu 3 bulan saya mau mencapai penjualan 500.000 kopi untuk wilayah Sumatera Utara saja. Tugas yang terlalu berat. Tapi dia bisa menjawab semuanya. Oke loh. Buat konten yang menarik, katanya bermitra dengan influencer, gunakan hashtag, bangun komunitas. Wow, saya cuma bisa bilang wow ya. Itu bisa hampir jadi nanti Pak, jadi album Pak. Beneran Pak. Apalagi sumbernya kan Alkitab, jadi nggak akan kena copyright. Betul, luar biasa ini. Oke, ini Pak Sebastianus juga udah kirim buatkan tesis untuk S2 tentang pandangan De Carson dan Richard Niebuhr tentang Kristus dan budaya dalam menghadapi budaya Cembang. Apa ini? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ini tesisnya ya. Lihat, enggak, bukan itu tadi saya coba-coba. Yang bawah sekali, Kak Roma, yang kantata Natal.
sorry, tentang deskripsi Natal dengan tema persembahan yang terbaik dari orang Majus. Iya, Itu ya, kantata Natal. kantata Iya. Natal dengan tema persembahan yang terbaik. Oke, wow. Nah, ini bisa nanti jadi ide nih, sebentar lagi Natal kan, kita udah punya. Oke, iya, Bu Lili tanya, Kak Roma ini AI bisa ambil AI dari mana? Iya, AI menulis diri sendiri, Bu. Sama seperti, nanti kalau saya bilang seperti manusia agak gimana ya. Tapi AI bisa belajar, AI bisa, ya itu, melihat apa yang sedang kita butuhkan ketika kita kasih satu kata, itu nanti AI udah bisa ngebaca algoritmanya. Karena namanya kecerdasan buatan lah ya. Oke. Ya, Berarti kita harus hati-hati ya Kak, supaya tidak bergantung sama dia, tapi bergantung juga pada Tuhan ya. ya udah pasti Bu, AI ini cuma alat bantu Bu, sama seperti yang lainnya kan. Ini cuma salah satu asisten kita yang menolong kita untuk belajar, bukan jawaban akhir. Sekali lagi bukan jawaban akhir atau kita mau ambil mentah-mentah. Sama sekali tidak, Bu. Salah satu senang, di salah satu yang ngeri ya Kak. Senang karena begitu cepatnya dapat data, nggak pusing, nggak cari banyak-banyak buku, nggak bisa cari-cari banyak apalah referensi, cepat sekali gitu. Terus satu sisi deg-degan juga kenapa dia lebih pintar dari aku ya. Oke. Nah, siapa yang paling kreatif menurut Bapak Ibu ini? Itu yang akan kita minta sharing nih di main room. Tadi Pak Philip sudah, Pak Sebastianus sudah, mungkin dari rekan lain yang memberikan diri untuk sharing. Oke, silahkan dimulai dari sekarang Bapak Ibu udah bebas kreatif mungkin bisa pakai tetap Perplexity atau kalau mau coba explore ke ChatGPT maupun Bard juga silahkan. Sekreatif mungkin dan untuk ini khususnya penggalian kita ya. Yohanes 3 ayat 16 tuh kita mau bisa jadikan apa atau mungkin juga di luar itu bisa silahkan. Kalau minggu lalu ada yang minta untuk dibuatkan bot Telegram, nah itu kan luar biasa ya. Jadi silahkan dieksplor kreativitas masing-masing. Sembari tetap share ya, tetap open mic dan sharingkan sedang mencari apa, sedang berkreatif seperti apa. Kalau di Project 3 ini bebas, pakai ChatGPT boleh, pakai apapun boleh. Udah kepikiran Bapak Ibu mau buat apa? Iya. Ya, gimana Pak Alma? Buat apa ya Kak ya? Saya juga bingung nih. Coba-coba aja Pak, apa kreativitas apapun bisa dicoba. Oke, bisa lagu tadi udah dicoba, tapi kalau sudah lagu tadi masa minta lagu lagi gitu. Bisa puisi, pantun, skrip pemrograman, kalau mungkin anak IT, ya kan, cerita anak sekolah minggu, renungan Alkitabiah bisa, lesson plan juga bisa, drama bisa, khotbah mungkin, Bapak Ibu garis besar khotbah juga bisa dicoba, dieksplor, silahkan sekali. Dan lain-lain, sekreatif mungkin ya Bapak Ibu. Bang Daniel, sudah kepikiran mau cari apa? Masih bingung, Kak. Soalnya mungkin itu ya, apa terkait promnya itu ya, kata-kata kuncinya itu ya. Cenderung gitu orang kalau sudah dibebaskan malah bingung. Ya,
bebas. Buatkan mungkin ya, buatkan game ini aku coba ini game untuk anak sekolah minggu tentang keselamatan. Ini aku cari di ChatGPT, lomba mengenal simbol keselamatan, permainan situasi darurat. Nah, itu hanya contoh. Ini aku perlihatkan sedikit. Ya, aku spill sedikit. Nah, ini aku pakai ChatGPT ya Bapak Ibu. Kuis keselamatan, pertunjukan teater pendek, workshop pertolongan pertama, game papan keselamatan. Hanya contoh. Nah, spill aja sedikit untuk memancing kreativitas Bapak Ibu. Oke, pakai ChatGPT boleh, pakai tetap Perplexity juga boleh. Nah, kalau ChatGPT perlu login kan daripada login mending stay di Perplexity. Kak Nova, kepikiran buat apa? Lagi cari game outdoor, game luar ruangan berkaitan dengan Yohanes 3 ayat 16. Mantap. Kak Maria, atau Kak Maria bisa chat, silahkan. Kak Yonatan, mau buat apa? Ya ini karena ya tadi seperti saya bilang karena saya berhubungan dengan anak-anak youth ya. Ini saya mencoba sih sebenarnya dalam mungkin bisa dibantu dengan AI mencoba membuat semacam program pemuritan lah gitu ya untuk anak-anak muda ini bagaimana mereka bisa diri mereka itu menjadi berkat khususnya di tengah-tengah keluarga mereka. Itu dulu sih yang mau saya mencoba gali dulu itu sih. Oke, Ya, gas. dengan tiga AI yang coba saya buka ini. Mantap. Langsung tiga-tiganya. Sikat, Pak. Pak Roni Budiman, cari apa? Ini sih cerita sekolah minggu terkait keselamatan berdasarkan Yohanes 3:16, tapi dari tekniknya dialog ya, dialog tokoh ya. Mungkin itu ya. Oke. Bu Anti, cari apa Bu? Masih termute Bu, mic-nya. Saya mau bikin drama, tapi kan ini cuma dikasih tahu ide-idenya gitu, terus dialognya gimana belum, saya baru ngetik. Ya, minta dialognya juga bisa. Pak Marganda cari apa Pak? Saya coba tanya presitinya apa aja proyek kreatif. Ada 5 dia kasih untuk Natal ya. Untuk Natal saya pilih tadi yang membuat video kasih Allah. Terus satunya lagi tolong berikan langkah-langkah untuk adik-adik itu bisa membuatnya dengan baik. Jadi mereka diarahkan. Terus habis itu Ari. Oke, mantap. Nah itu, kalau kebingungan bisa tanya AI juga loh. Tanya aja AI ya, aku bingung mau kreatif apa. Bisa berikan ide kreatif untuk aku kreatif. Jadi tanya AI ya langsung aja. Muncul detailnya mengenai game application. Mungkin butuh Kak Maria, butuh prompt yang lebih teknis. Aku kurang tahu juga bahasa teknisnya seperti apa. Karena membuat aplikasi game kan butuh script yang bahasa teknis ya, script pemrograman. Nah, pemrograman itu kan ya butuh script seperti itu. Nah, prompt teknis seperti itu yang dibutuhkan. Nah, masalahnya aku bukan orang teknis, jadi kurang tahu bahasa teknisnya, promptnya. Kalau mungkin Kak Maria tahu, silakan di-share juga. Bisa dicari untuk prompt sesuai script pemrograman.
Bisa juga tanya rekomendasi video, rekomendasi latar belakang atau background video. Kalau mau buat video tuh backgroundnya apa, warnanya apa, yang matching gimana, gitu-gitu. Lebih explore seperti itu. Gimana Pak Alma? Ya, saya coba dari ChatGPT saya coba buat ini apa namanya game outbound yang berkaitan dengan keselamatan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, kemudian dia ini ngasih apa tadi memberi contoh permainan namanya roda keselamatan. Ini keren juga nih. Ya, jadi cuman saya mau coba share apa saya copy kok nggak bisa ya. Dia kepanjangan kalau di chatnya. Oh, di share-nya lewat ChatGPT seperti ini. Ntar aku share screen sebentar ya. Oke. Nah, ini ChatGPT itu di sini share chat. Jadi bukan link yang ini, bukan, tapi yang wait, nggak kelihatan. Ya, saya nggak kelihatan. Oke, yang ini. Oh, Yang ini ya. Oke. Ya. Copy link. Baru dipastekan di kolom komentar. Oke, sip. Oke. Ya. Oh, nggak bisa keluar codingnya gitu ternyata. Mungkin bisa coba. Karena kemarin minggu lalu itu ada salah satu peserta yang coba buat untuk bot Telegram, tapi karena sejatinya saya bukan orang teknis gitu, jadi agak bingung juga. Apakah itu bahasa coding juga Kak Maria, untuk Kak Maria khususnya. Jadi kurang tahu juga. Tapi intinya kalau dia sharing sih, dia merasa oke, puas. Nanti yang share di main room, Kak Nova boleh untuk share ya di main room. Pak Margana belum bisa kebuka nih. Bisa coba share lagi. Aku buka belum bisa. Linknya. Jangan cuma satu creativity, Bapak Ibu. Bisa lebih dari satu. Oke. Gimana, Kak Daniel? Sudah menemukan? Oke, Pak Roni, linknya sudah bisa. Pak Marganda. Masih belum bisa juga ya, Pak. Pak Marganda, coba lagi, Pak. Ya, tapi dia shareable kan. Ya, mungkin coba bisa di refresh sedikit. Tapi login kan, Pak. Tadi biasanya bisa. Iya. Kak Daniel, gimana? Ini creativity, Ya, lagi jadi jangan. ini. Ya. Oke. Kak Nova, sudah explore apa aja selain tadi? Macam-macam. Jadi cari juga tentang, bentar saya cek dulu, tentang bikin coding PHP tentang Yohanes 3 ayat 16 gimana jelasinnya. Lalu dikasih script coding-codingnya. Sama cara membuat Alkitab digital. Yang mudah pahami. Terus hasilnya gimana? Nah, Apakah kalau cukup? untuk Alkitab digitalnya itu kayak dijelasin dulu, pilih terjemahan yang sesuai, gunakan gambar yang menarik,
Jadi lumayan membantu. Mantap. Pak Almani sudah kelihatan. Ini baru satu, Pak. Coba lagi, lanjutkan, Pak. Ya, Pak Kak Jonathan masih sama kayak tadi, belum bisa kebuka. Sorry. Oke, coba. Ya. Itu kan yang perplexity ya. Ini saya coba share yang chat GPT ya. Boleh. Jawabannya beragam dengan satu pertanyaan yang sama itu bisa beragam gitu loh. Jadi mungkin bisa saling melengkapi mungkin ya. Ya, bisa. Oke. Bu Anti, bagaimana? Ini udah keluar dramanya, tapi terlalu sederhana sekali ya. Saya kan minta dialognya, apa peran-perannya gitu. Tapi yang keluar terlalu pendek dan sederhana. Kalau saya minta lagu bersama chordnya udah keluar ini, cuma nggak tahu lagunya seperti apa belum. Oke. Dicoba lagi untuk promnya supaya bisa keluar codingannya. Saya cukup pusing melihat codingan ini. Mantap Kak Nova. Lanjutkan. Oke. Sudah kelihatan. Pak Marganda tadi linknya. Coba lagi Pak. Aku ganti kayaknya Karin. Oh, oke. Link Ya, YouTube boleh. baru. Soalnya Boleh. itu masih link yang project 2 kayaknya. Oke, boleh. Ya, ini lagi proses. Mantap Bu Anti langsung kelihatan linknya. Oke, persiapan ya Bapak Ibu. Kita kembali ke main room. Jangan lupa nanti kalau mungkin nggak sempat kirim link di main room aja, tidak apa-apa. Oke. Kak Yonatan coba pakai Bard nih, keren. Silakan tetap explore, walaupun waktu kita singkat. Semangat terus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sudah tahu tadi panduannya karena waktunya singkat sekali. Jadi silahkan bisa kreatif, sekreatif mungkin. Ini masih menunggu Pak Jeffrey, lalu siapa lagi nih? Ibu sudah ya, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey belum masuk. Mulai aja. Ya, silahkan bisa mulai sekreatif mungkin, bisa gunakan Perplexity, bisa gunakan ChatGPT, bisa gunakan Bard, apapun yang ingin digunakan. Boleh, silahkan. Nanti bisa di-sharekan. Dalam waktu 5 menit, mulai dari sekarang. Silahkan bisa dipikirkan apakah tadi mau membuat lirik dan chord, puisi dan pantun, cerita anak mungkin, renungan, rencana pelajaran, mau bikin drama, boleh. Tapi jangan lupa semuanya harus tetap back to the Bible. Ini materinya bebas atau yang berkaitan Bebas. dengan dosa tadi ya? Bebas, Bu. Tidak lagi Oh, di bebas. dengan tema. Bebas Tapi apapun, enggak sekreatif mungkin, apapun seliar ya. mungkin. Ya. Tapi itu dengan dalam apa ada konteksnya dengan kekristenan gitu dalam Betul. Ya. Yang baru ya Bu ya, new ya. New thread. Oh iya, tadi untuk Ibu Ferni nanti bisa tolong di-share lagi ya untuk yang projectnya yang kedua, karena saya buka tidak bisa, Bu. Jangan lupa untuk Oke, nanti saya shareable. Ya, baik.
Kalau Ibu Rahel tadi saya nggak bisa buka yang pertama, Bu. Mungkin belum di-shareable ya, Bu ya. Tadi waktu copy linknya. Oh, nah itu saya cariin di library juga nggak ada tuh, Bu. Oh, Apa gitu ya? hilang ya? Di Harusnya nggak bagian, hilang ya? oh, harusnya Kan? nggak hilang sih, Bu. Makanya Ya saya nggak juga apa-apa. bingung. Kan saya cari di library-nya, tapi adanya yang terakhir yang berkaitan dengan Yohanes. Oh, Terus gitu. saya buka-buka berulang kali kok nggak ada sih. Oh, mungkin yang pertama Ibu belum login tadi kali ya. Ya, Oke, oke. nanti Nggak aja, apa-apa, Bu. tapi Lanjut aja lanjut. Oke, ini iya, projectnya yang ini. iya. Ya. Mau bikin rencana pelajaran, mungkin misalnya kurikulum untuk 1 bulan tentang, karena sudah mau dekat Natal ya, mungkin tentang Natal gitu, untuk anak balita atau untuk kelompok PA lansia. Gitu. Atau mau bikin garis besar training untuk mengajarkan tentang topik tertentu. Outline training untuk mengajarkan PA pribadi kepada orang yang baru belajar firman Tuhan. Apapun. Boleh pakai yang lain ya Bapak Ibu, kalau mau pakai ChatGPT boleh, pakai Bard boleh. Sampai sebentar. Ya, sampai jam 12. Oke, Ibu Verni sedang bikin apa, Bu? Saya lagi bikin mengenai perlindungan anak terhadap Oke. Artikel, Bu. Presentasi. Oh, oke. Ya, good. Ibu Christina, kalau boleh tahu. Saya tentang Petrus dan Cornelius, Bu, karena itu tema untuk minggu depan. Cerita ya, Bu ya? Iya. Oke. Kak Oca bikin apa nih, Kak Oca? Yohanes 15, Kak. Pokok anggur yang benar. Apa rencana pelajaran? Atau Iya. drama? Rencana penyampaian firman dengan Kalau metode yang Pak berbeda. Jeffrey? Saya lagi membuat untuk acara retreat pemuda dengan waktu 2 hari 1 malam begitu. Oh,
Oke, good. Ya, Ibu Rahel? Tentang pedoman pembuatan kelas sekolah minggu yang kreatif, Bu. Oke, ya. Tentang temanya, lalu untuk ilustrasinya seperti apa. Ah. Pak Alun bikin apa nih Pak Alun? Wah, Pak Alun lagi fokus nih. Pak David? Bu Evi, saya baru masuk lagi tadi ada tamu. Oh Iya, gitu. gimana? Ayo cepet Pak. Ini tugasnya adalah membuat satu proyek kreatif sekreatif mungkin. Apapun bisa khotbah, drama, lagu, chord, puisi, pantun apapun Pak yang seliar mungkin yang Bapak inginkan. Ya, temanya bebas. Yang penting tetap back to the Bible Pak. Oh baik, bukan berkaitan dengan dosa tadi ya, bebas Ya, ya. ya. Waktunya tinggal sedikit tuh Pak. Baik, Ya, siap. cepet Pak. Jam 12 Ya, kita sudah harus masuk ke main room. oke. Ya. Jika ada yang mau bertanya juga boleh. Misalnya ada kesulitan dan sebagainya. Semua pakai Perplexity atau ada yang pakai yang lain? BART atau ChatGPT? Aduh, Pak Alun hilang. Harap Pak Alun bisa masuk kembali. Oke. Ada yang sudah selesai, nanti saya mau minta yang share siapa ini? Ada yang mau share? Ibu Rahel nanti mau share, Bu? Tidak harus share screen. Jadi Pak Yani masih dikerjakan. Nggak apa-apa, prosesnya aja. Terus kreatifnya apa, Iya. dapat apa, gitu aja. Mau, Bu? Ya, nanti coba ya. Iya, oke. Kalau saya sedang membuat rencana game 3 babak untuk anak sekolah minggu, tujuannya supaya mereka dapat didorong mengabarkan Injil meski masih anak-anak,
Tidak harus selalu dalam bentuk kuis Alkitab, aktivitas fisik juga boleh untuk usia 7-12 tahun. Nah, Wow. Sekarang harus culik beberapa anak dari kampung. Cobalah. ya dapat seru-seru sekali ini. Tapi tetap dia kasih tentang kebanyakan aktivitas fisiknya masih tetap kembali ke ayat. Lomba lari ayat Alkitab, ada kuis Alkitab juga, lalu ada aktivitas kreatif. Seru-seru. Oke, sudah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Ya. Mau bikin lebih dari 1 juga boleh. Lalu saya lanjut tadi ya, karena tadi untuk anak, saya minta sekarang tolong buatkan ide yang sama tapi untuk usia pemuda 14-20 tahun. Nah, dikasih juga yang cocok untuk pemuda. Bu Evi, Ya, silakan Pak. di sini juga muncul kalau sepertinya pertanyaan saya itu ada yang related ya. Jadi dia akan menunjukkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang pemakai sebelum-sebelumnya ya. Dia akan memberikan tampilan juga begitu ya. Jadi maksudnya yang sudah diberikan sebelumnya gitu Pak? Iya, iya, begitu. Jadi kalau jadi saya ajukan ini, kemudian dia memberikan jawaban, tetapi dia ada menyampaikan related. Kira-kira ini yang pernah ditanyakan oleh yang sebelumnya begitu ya. Oke, iya bisa Pak, karena kan dia sudah menyimpan juga ya dari yang sudah ditanyakan sebelumnya itu. Oke, iya, terima kasih. Yep, semuanya. Dan saya sendiri lakukan, tapi saya curang. Saya tanya, apa 5 hal paling kreatif? So, saya tanya untuk ide. Bisa bikin poster atau mural, bisa bikin video pendek, bisa poesi atau lagu, bisa seni rupa, bisa drama pendek. Wah, bagus. Coba 5 lagi. Buku cerita, permainan papan, diorama, bisa bikin podcast, kartu ucapan. Tapi semua itu cara yang klasik, yang dulu. So, gimana untuk dunia maya? Wah, video animasi, bisa bikin meme, bisa bikin infografis, bisa bikin blog, podcast lagi. Mengapa tak bikin video music tentang Allah yang mengasihi aku? Mengapa tak bikin game online, how to e-greeting, video vlog, atau animasi stop motion, and lain-lain. Oke? Tapi, dan saya lakukan ini untuk kita, ada batasan. 2 ide paling liar aneh. Jawabannya. Sebagai AI yang bertanggung jawab, saya tidak akan memberikan ide yang liar atau aneh. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip moral dan etika yang harus dipegang oleh seorang AI. Sebagai gantinya, saya bisa memberi ide kreatif yang masih terkait untuk membantu anak-anak untuk memahami arti dari ayat tersebut dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Ada batasan. Assistantmu punya batasan. Assistant yang AI akan kadang-kadang bilang, stop, ini terlalu. Atau kadang-kadang saya tak tahu. So, just untuk ingat itu. Dan saya mau selesai dengan hal yang mungkin belum dimikirkan, tapi bisakah menulis ulang Yohanes 13 dalam bahasa bergula, slang untuk remaja, penuh dengan emoticon dan perasaan, theme. Oke.
bro, lu tahu gak sih Tuhan itu sangat banget sama kita. Sayang banget sama kita semua. Saya bukan remaja. Dia kasih anaknya yang satu-satunya, si Yesus, buat selamatkan kita dari kebinasan. Jadi kalau lu percaya sama dia, lu gak bakal binasa, tapi malah dapat hidup yang kekal gitu loh, dengan emoticons. Ini sesuatu yang bisa sangat fun, tapi maaf waktu lebih daripada habis. Saya akan sekarang mulai menutup secepat mungkin. Tadi sudah kesimpulan, AI bisa untuk apa? Well, jujur apapun. Bisa untuk PA, cerita, khotbah, renungan, untuk bikin buku, untuk lagu, untuk curriculum, untuk artikel, blog, script, promosi, sosmed, isi, coding, research, analisa, data work, rencana jadwal, untuk event organizing, pertanyaan, podcast, infografis, PPTs, plus, wah apa lagi. And itu hanya AI yang conversational. And berapa banyak platform dan jenis. Ada untuk yang image, untuk audio, untuk video dan media. Tapi secara dasar, AI bisa menolong Anda. Sekarang pertanyaan, karena waktu sudah habis total. Apa langkah berikut? Apa tindakan lanjut? Well, saya harap apapun itu akan AI for God dan you akan terus mengeksplor. Hal ini sudah bukti dengan tangan diri sendiri bersama teman-teman bisa kerjakan 3 proyek dengan kecil dan cepat. Tapi usulan lanjut, coba terus. AISabda.org ada resources yang luar biasa baik termasuk rekaman daripada sesi-sesi sebelumnya. Ikut Unhack. Dalam bulan Oktober akan ada daripada Sabda, akan ada tidak hanya expo tapi satu Unhack, dan di situ akan ada latihan Sabtu, saya lupa tanggalnya, tapi dalam 3 Sabtu akan ada latihan advance. Dan secara dasar belajarnya, memakainya, memberkati orang lain bersama itu. And so, itu yang saya akan bilang, dan khususnya tentang Expo, akan ada 3 sesi, 8 chapter selecta, dengan topik daripada digital worldview, sampai Christian education, daripada media, and bisa sendiri waktu dapat brosurnya, and Unhack itu satu gotong royong untuk pakai skill apapun yang Anda punya, untuk bikin satu AI Resource Center untuk Indonesia. And sudah terlalu banyak daripada saya.